Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Mariza, Sekolah Penempatan di SDN 120/3 Kementerian Darat, dengan dosen DPL yaitunya Bapak Afan Yusra SPD MPD. Nah, pada sesi kali ini yaitunya pada sesi 1 dan sesi 2 pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023. Untuk sesi pertama itu mengenai praktik baik strategi literasi di SD, di mana materi tersebut disampaikan oleh Ibu Dian Widya Agustina. Nah, praktik baik strategi literasi di SD merupakan sebuah praktik dengan menggunakan buku cerita untuk mendukung praktik baik literasi. Nah, itu merupakan salah satu media yang dapat digunakan, yaitunya buku cerita. Karena dalam pemilihan buku itu bisa menggunakan buku cetak maupun buku digital. Nah, untuk buku-buku tersebut harus selaraskan dengan kurikulum. Nah, bisa dengan fiksi dan non-fiksi pada fase A maupun reading aloud. Fakta dan opini juga bisa digunakan pada fase B. Harus konten yang sesuai dengan usia dan kemampuan siswa tersebut, perspektif yang berbeda-beda, ilustrasi yang menarik, serta elemen interaktif pada buku. Contohnya bisa dengan menggunakan buku cerita yang kita buat jadi puzzle maupun buku yang pop-up. Kemudian bisa dengan membaca nyaring. Membaca nyaring ini bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan dan memahami. Juga hal ini bisa digunakan dengan menggunakan pertanyaan pemantik. Kemudian sesi pertama pada materi kedua tentang praktik baik numerasi di SD oleh Bapak Anton Sarawi. Komponen model numerasi yang pertama yaitunya critical orientation, konteks, alat, pengetahuan matematika, dan disposisi. Nah, untuk pengorganisasian, rencana pembelajaran yang pertama tentunya tujuan pembelajaran siswa. Kemudian mengaktualisasikan kegiatan. Selanjutnya juga untuk struktur atau susunan kegiatannya dibuat sedemikian rupa sesuai dengan model yang kita gunakan. Selanjutnya ada sumber belajar yang dipilih, waktu dan aktivitas, dukungan dan kesesuaian, serta jangan lupa untuk melakukan penilaian dan umpan balik terhadap siswa. Nah, numerasi di pembelajaran seni ini bisa berupa situasi seni di kehidupan sehari-hari yang menuntut kita menggunakan numerasi. Ada tari egrang. Nah, di sini siswa merasakan gerakan tari dan bisa mempresentasikan sudut yang ada pada tari. Kemudian pada ekstrakurikuler, bisa di dalam ekstrakurikuler pramuka, yang pertama yaitunya permainan pramuka. Kemudian juga bisa membuat persegi dalam kegiatan permainan maupun hal lainnya, pola, dan strategi. Nah, untuk sesi kedua pada hari Kamis ini mengenai praktik baik strategi literasi digital di SMK oleh Ibu Yani Haryani, di mana disebutkan bahwasanya literasi digital merupakan kecakapan memperoleh informasi dengan etika dan tanggung jawab yang diakses melalui piranti komputer. Nah, di sini juga dijelaskan tentang apa sih elemen esensial di dalam literasi digital ini. Yang pertama kultural, kemudian kognitif, selanjutnya ada konstruktif, komunikatif, kepercayaan diri, kreatif, kritis, dan bertanggung jawab. Nah, di mana ada 4 pilar di dalam literasi digital. Yang pertama tentunya digital skill atau kemampuan ataupun keterampilan, kemudian digital culture, digital safety, dan digital ethics. Nah, level yang mengacu dalam literasi digital, yang pertama kompetensi digital, kemudian penggunaan digital, yang terakhir transformasi digital. Level 1 dan 2 bisa di dalam LMS, kemudian level 3 bisa transformasi digital dan project based learning atau metaverse. Demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan pada pembekalan hari ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.